أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerahnya yang dianugerahkan kepada kita, karena dengan rahmat dan nikmatnya yang begitu besar hingga kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam rangka menuntut ilmu, yaitu belajar ta'allamu lughatal arabiyyah, mempelajari bahasa Arab dalam rangka mendekatkan diri kepada agama kita untuk bisa lebih memahami ya agama-agama kita dengan mempelajari bahasa Arab, yaitu yang kita gunakan dengan menggunakan kitab Durusul Lughah li Ghairi Natiqi Nabiha yang jilid pertama. Alhamdulillah kita telah sampai pada dars ashir ya, itu pelajaran ke-10, yang mana di sini kita mempelajari domir-domir ya, isim domir ya, domir yang bersambung dan tidak bersambung ya. Sebelumnya yang seperti yang telah saya sampaikan minggu lalu ya, saya berharap domir ini dihafal ya, yang huwa huma hum itu domir yang tidak bersambung, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sebelumnya telah saya jelaskan dengan grafik atau table ya tentang makna dan artinya dari isim-isim domir yang ada 14 tersebut. Nah, ini adalah huwa huma hum, ini adalah isim domirun munfasilun, yaitu domir yang tidak bersambung. Kemudian untuk yang domir muttasilun ya, domir yang bersambung, maksudnya bersambung kepada kata sebelumnya ya, maka dia itu ada 14 juga ya. Kemarin juga ada saya tulis, ada hu huma hum, ha huma hunna, kakuma kum, kikuma kunna, kemudian ya nah ya. Sebelumnya sudah belajar apa saya sudah ditulis domir yang kemarin saya tulis ya, kemarin nggak hadir ya. Kemarin saya tulis domir munfasil dan domir muttasil. Mungkin ada yang hafal domir apa munfasilnya dulu ya, yang tidak bersambung. Pak Yanto mungkin hafal domir munfasilnya huwa huma hum. Nggak ikut. Saya belum hafal huwa huma hum. Apa? Coba. Domir huwa huma hum sampai ana nahnu gitu. Huwa huma hum, Iya. huma humna, anta
antuma, antuna, antum, aa, anti, antuna, antuma, antuma, antuna, antum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna gitu. anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, Pak Tri, apa sembari lihat, nggak apa-apa. Baca. Nggak apa-apa. Huwa umahum. Huwa hiya hum. Iya, huma, Hiya huma. hum, hunna ya. Anta anti Enta, antum. antuna. Ke kanan ya, ke kanan. Anta, Ke kiri ya. anta antuma antum. Anta antuma, Anti, anti antuma antunna, antum An- anak antunna, bukan antum lagi. Anti, antuma, antunna. anti antuna Anti, antuma, antunna. anti antuma antuna anak nahnu. Nah itu Pak Ardiansyah. Huwa umahum, anta antuma, Iya, iya hiya, huma, hunna. umahunna, anta antuma antum, Mm-mm. anti antuma antunna, Mm-mm. ana nahnu. Baik, Pak Mukti. Huwa umahum, Mm-mm. huwa Hiya, 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 iya hiya, huma, hunna. iya umahunna, Mm-mm. anta antuma, Antum, ya, anta antuma, antum, antum, mm-mm. anti antuma, An, antunna, a, ana nahnu. ana, nahnu. Nah, ini penting ya untuk dihafal ya, karena semakin kesini kita semakin menggunakan domir ya. Kemudian juga tambah lagi ini domir yang bersambung ya, domir muttasilun, domir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Contohnya kayak apa kemarin, saya tulis dulu sebentar. Ya. Nih ya. Nah, ini kalau sebenarnya susunannya sama ya. Maksudnya ini huwa, maksudnya maknanya itu sama. Dia laki-laki, dua orang laki-laki, mereka laki-laki gitu. Ini dia perempuan, dua orang perempuan, mereka perempuan. Kamu laki-laki, kamu dua orang laki-laki, kalian laki-laki. Kamu perempuan, kamu dua orang perempuan, kalian perempuan. Afwan ini. Oh, anana. Iya, nah ya. Ya. Nah.
Ya. Ya, nah, ya ini untuk ana ya. Ana, nanya ini untuk nahnu atau kita. Ya. Sama ini. Kok hilang? Nah, sama aja ya ini artinya. Mungkin sekarang kita pelajarannya nggak usah nambah dulu ya. Jadi kita fokus ini nggak apa-apa ya. Maksudnya biar apa? Buat karena kedepannya kita nanti kalau nggak menghafal ini, iya susah nantinya, benar gitu Pak. Ya. Nah, semua udah tahu artinya berarti ini Pak. Sudah tahu artinya kan? Sama ya. Ini muttasilun. Domirun muttasilun. Bersambung ya. Yang bisa bersambung. Domirun muttasilun. Yang ini bersambung, yang ini tidak bersambung. Atau sini ya. Bisa bersambung. Maksudnya apa di sini? Bisa bersambung. Di sini biasanya apa namanya yang bisa bersambung tuh kayak kita buhu, kita buka, kita buki ya, maksudnya bersambung dengan isim sebelumnya atau kata sebelumnya ya. Ya maksudnya bahwa kitabnya dia, berarti dia laki-laki, berarti kita buhu ya, situ banyak contohnya ya. Terus kemudian kitab kamu, kitabmu, berarti kita buka ya. Itu kan hanya kata benda aja ya. Ya dia biasanya apa namanya bisa juga kayak apa sifatnya bisa juga kayak apa ya nanti kebanyakan sih isim biasanya, isim ya, isim lah biasanya, isim juga banyak ya isim ya, antara ada isim
isim zaman, isim makan, ya. Isim apa? Biasanya anaknya, gitu. Bisa juga sama ini, sama apa? Huruf jar. Nah, biasanya sama huruf jar ya. Alaihi, dan tadinya alaihu. Cuma kalau ada huruf jar, dia biasanya alaihi. Itu pasti alaihi. Nah, nanti makanya kita biasanya latihan nanti kita di mana di ini, biar kita biasa. Nggak mungkin alaihu gitu. Saya alaihi misalnya bersambung sama huruf jar ya. Alaihima, nggak alaihuma. Alaihima, alaihim. Nggak ada alaihum kan? Di Al-Quran juga nggak ada ya? Alaihum, nggak ada. Alaihim, kemudian alaiha. Nah, kalau alaiha ada kan? Alaiha, alaihima, alaihinna, ya. Alaihinna kan, bukan alaihunna, ya. Kemudian alaika ada, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna. Nah, kalau di sini alayya, jadi ada tasdidnya, alayya. Nah, kemudian alaina, ya. Nah, nanti semua huruf jar bisa bersambung dengan ini. Bihi, ya, nggak bihu, bihi, bihima, bihim, ya. Bihum nggak ada ya, nggak bisa, nggak kita jumpai kan di Al-Quran juga nggak ada. Bihum nggak ada kan, adanya bihim. Dan biha, bihuma, bihunna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bi, ya. Di tasjidnya bi gitu, bina gitu. Nanti kita belajar ya insyaallah. Ini perlu dihafal dulu maksudnya gitu loh. Kemudian bisa juga kalau yang ini kayak apa, lam ya, li, ada tuh huruf jar li ya, li kan. Nah, dia kalau bersambung dengan domir ini, domir muttasil ini, maka dia menjadi lahu, nggak lihu. Lahuma, lahum. Kemudian laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Li, nah baru li, tetap dia tambah ininya di sukun ya. Li, lana, atau lina juga boleh. Tapi kebanyakan sih lana gitu. Kebanyakan lana. Nah, makanya nanti perubahan-perubahan itu nanti bisa kita dengan hafal sendirinya kalau kita sudah menguasai ini, hafal ini yang domir di sini gitu. Yang terpenting sih ini ya, buat jadi apa? Maknanya jadi tahu, karena kita tahu sama maknanya dengan ini. Seperti itu. Coba kalau kita bareng-bareng ya. Ayo. Huwa, huma, hum gitu. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antumna. Ana, nahnu. Wah, ini. Huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, huma, kakumakum, kaumakum, kikumakunna, ya na. Coba Pak Muhammad. Huwa humahum, iya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Coba ini. Huma hum, ha huma hunna, ka huma kum, ki huma kunna, ya na. Pak Mti. Gua langsung aja. gua huma hum,
anta antuma gitu, dipanjangin dikit. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik, coba sini muttasil. Umma, ha, umma, unna, ka, kumma ya? Kakuma, kakuma, kum, ki, kumma, kikuma, benar, kik. kuma, kunna, yana. Oh ya, Baik. pendek ya. Yana. Ya, nah gitu, Bapak. Ya. Pak Hadiansyah, silakan. Wa ma'hum ya ma'humna Hmm. antuma antum nanti antuma antumna ana nahnu Baik, coba mau yang muttasil. huma hum Hmm. ha huma hunna Hmm. ka huma hum Hmm. ki huma kunna Hmm. ya na Baik. Pak Tri, silakan. Huwa huma hum, Hmm. iya huma hunna, Coba. iya huma hunna, Hmm. anta antuma antum, anti antuma antunna, Baik. ana nahnu. Ya, sekarang nomor muttasil. Huma hum, Hmm. ha huma hunna, ka Ka huma. hum, Hmm. ki kuma kunna, Hmm. iya na. Baik, Pak Yanto, silakan. huwa hum Hmm. hiya humahunna anta antuma antum Hmm. anti antuma antumna Hmm. ana nahnu Baik, coba yang muttasil. humahum Hmm. ha humahunna Hmm. kakumakum Hmm. kikumakunna Hmm. yana Ya, nah, saya Artinya udah tahu semua kan? Udah itu kalau yang umma kan sama ya antara laki-laki dan perempuan ya? sama. Dua ya Ini dua orang laki-laki, dua orang perempuan sama. Huma sama kuma sama. Cuma nanti kalau kita masalah kalian belum kelihatan ya cara kalau iya itu artinya iya. hiya. Enggak yang bawah iya. ya Ini sama ini. Untuk saya, contohnya kan tadi apa? Kitabi, ya. Kitabi berarti kitab saya, kitabku. Abi ya, abi, umi itu ibu saya, bapak saya gitu. Nah, dia itu nanti apa? Kan harusnya seperti ini. iya itu dari sukun ya Enggak. Nanti Muhammad itu beda ya. kalau itu panggilan buat Iya doang apa ada alifnya ya? oh, itu ada alifnya. Itu isim ya. Beda ya. Itu namanya isim ya. Isim ya ini yang apa? Oh iya ada alifnya. Dia panjang ya. Maksudnya apa? Oh dia Kalau ini beda ya. Ini mah isim dia. harus nempel. Kalau ini isim domir, maksudnya isim domir, tapi kalau ini untuk memanggil orang dia. Ya Mahmud contohnya. Ya Mukti contohnya gitu ya. Kita kalau memanggil orang dalam bahasa Arab pakai ya. Tapi bisa juga ya manggil aja biasa Mahmud gitu. Tapi itu sebenarnya udah ada ya Mahmud gitu. Cuma untuk apa? Udah maklum gitulah istilahnya. Cuma kalau secara kaidahnya ya kita kalau untuk belajar kita menggunakan ya gitu. Lebih sopan lah istilahnya gitu. Ya. Nah, nanti kalau yang apa? Bersambung dengan yang ini nih. Dengan ya ini biasanya dia kan contoh kita abun ya. Contoh kan kita abun. Nah, kan kita abun nih. Dia
disambung dengan domir ana atau domir muttasil yang ana ya. Iya ini ya. Maka dia kan harusnya domah. Maka dia nanti menjadi kasroh. Kitabi ya. Kan nggak mungkin kalau di kitabuya nggak mungkin ya. Jadi maka nanti ini menjadi kasroh. Tapi tetap posisinya dia marfu. Paham nggak? Nah, tetap dia ini nanti dibilangnya dia itu marfu. Ya kan domah ini kan marfu ya. Ya. Domah ini kan marfu ya. Tapi bukan kasroh kan ya, kasroh kan majrur ya. Nah, maka karena dia ini nggak bisa penyebutan, maka dia tetap dikasih kasroh gitu. Tapi nanti tetap kita sebutnya marfu. Nah, kalau kita udah belajar i'rab gitu. Tapi dia tetap posisinya di marfu gitu. Dan nanti kita contohnya kalau yang ketemu domir ini diganti menjadi kasroh. Contoh kayak apa? Coba kayak mobilku gimana tuh? Mobilku. Saya roti gitu kan? Harusnya sayyarotun. Kalau enggak mobil saja sayyarotun, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian kayak sekolahku, coba kayak sekolahku. Madrasatun ya. Jadinya madrasati. Nah, kalau ini, kalau apa? Kitabmu gimana jadi? Kitab kamu laki-laki. Kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Kalian. Kita buku. Kalau apa? Mobil dia 2 orang laki-laki, jadi gimana? Saya rotuhuma ya. Nah, kemudian kalau apa? Sekolah kita gimana tuh? Sekolah kita. Madrasah tuna. Kemudian kalau apa? Rumah dia laki-laki gimana? Dia laki-laki. Baitu. Kemudian rumahnya dia perempuan. Dia perempuan. Baituha. Dia perempuan ya. Kemudian kalau apa? Pulpennya dia mereka perempuan. Pulpennya mereka perempuan. Gimana? Qalamu hunna ya. Qalamu hunna. Kemudian kalau pulpen kalian gimana? Qalamuku. Seperti itu ya. Paham lah ya. Jadinya yang tadinya umpamanya memakai tanwin ya. Contoh kayak kitabun ya. Kan kitabun ya. Kan tadi pakai tanwin ya. Maka tanwinnya kalau bersambung dengan ini dihilangkan. Jadi nggak pakai tanwin. Kitabuhu. Hasilnya kan kitabun. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Coba apa namanya? Kita sambung pakai kitabun ya. Dari hu, huma, hum. Coba dari Pak ya.
Pak Yanto deh. Kitabuhu. Kitabuhuma. Kitabuhuma gitu. Kitabuhuma. Kitabuhu. Kitabuha. Kitabuha. Kitabuhuma. Kitabuhunna. Kitabuka. Kitabukuma. Kitabukum. Baik. Kitabuki. Ya. Kitabukuma. Kitabukunna. Ya. Kitabi. 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 Kitabuna. Nah, baik. Coba Pak Tri pakai ini apa? Qalamun coba. Qalamunhu. Qalamunhuma. Enggak pakai tanwin. Qalamuhuma. Qalamuhuma gitu. Qalamuhuma. Qalamuhum. Baik. Qalamuha. Qalamuhuma. Qalamuhunna. Baik. Qalamuka. Qalamuhumma. Qalamuhuma. Qalamukum. Baik. Qalamuki. Qalamukuma. Qalamukunna. Qalamuki. Gimana? Qolami. Qolami ya. Qolami. Qolamuna. 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 Nah, gitu. Coba Pak Ardiansyah. Baitun. Baituhu. Baituhuma. Baituhum. Baik. Baituha. Baituhuma. Baituhunna. Baituka. Baitukuma. Baitukum. Baituki. Baitukuma. Baitukunna. Baiti. Baituna. Saya sekarang Pak Mukti apa? Sayyarotun. Sayyaratuhu. Sayyaratuhuma. 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 Sayyaratuhu. Sayyaratuha. Sayyaratuhuma. Sayyaratuhunna. Sayyaratuka. Sayyaratukuma. Sayyaratukum. Sayyaratuki. Sayyaratukuma. Sayyaratukuna. Di tasjid. Sayyaratukunna. Sayyarati. 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 Sayyaratuna. Sayyarotuna. Gitu ya. Sayyaroti jadi dipanjangin di ana ada di tasjid ya, di tanwin di sukun ya. Jadi sayyaroti, sayyarotuna. Kemudian Pak Mahmud ya. Madrasatun ya. Madrasatuhum. Madrasatuhuma. Madrasatuhum. Baik. Madrasatuha. Madrasatuhuma. Madrasatuhunna. Madrasatuka. Madrasatukuma. Madrasatukum. Madrasatuki. Madrasatukuma. Madrasatukunna. Madrasati. Madrasatuna. Nah, gitu. Paham ya sini berarti ya. Nah, kalau itu kan bersambung jadi ya. Makanya dinamakan domir muttasilun, domir yang bisa bersambung. Nah, inilah domir yang kalau bapak-bapak di sini ingin menerapkan atau mengamalkan di kehidupan sehari-hari bisa, maka seperti ini ya. Bahkan kita jumpai di Al-Quran juga banyak ya domir-domir muttasilun ya. Kemudian al-munfasilun itu yang tidak bersambung. Contohnya huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Maksudnya dia itu namanya Muhammad. Kemudian huwa muhandisun. Dia seorang insinyur. Huwa tabibun. Dia adalah seorang
Dokter. Oh, yang disambung itu yang berakal. Bukan. Maksudnya dia juga isim gitu kan. Tapi pokoknya dia terpisah gitu dari isimnya. Nggak bisa disambung huwa mudarosun atau hurufnya itu nggak bisa disambung gitu. Dan maknanya juga istilahnya berbeda, ya kan? Nah itu menjadi buat dalam penyusunan kalimat dia nggak boleh disambung gitu. Contohnya kita mau memanggil menentukan ya anta tobibun, ya kan? Anti tobibatun, seperti itu. Karena muannas ya. Nah coba Pak Mahmud coba dia seorang pengajar atau pengajar mudarrisun ya, mudarrisun, dia seorang pengajar, jadinya huwa mudarrisun. Taib. Kalau kamu seorang pengajar, Anta mudarrisun. nah kalau sebenarnya kalau nanti itu untuk yang satu ya. Kalau dia nanti kalau huma mudarrisani itu enggak dulu ya, intinya itu aja. Kemudian kalau kamu perempuan seorang pengajar gimana? Anti mudarrisun. Anti mudarrisatun, karena dia muannas. Kemudian kalau saya seorang pengajar, Anna mudarrisatun. saya seorang pengajar, saya laki-laki. Ana mudarrisun, gitu ya. Kemudian Pak Mufti coba dokter ya, coba seorang dokter. Dia seorang dokter. Coba ini dia seorang dokter. Nah, kalau ini pelajar. Oh, tobibun ya, bukan tolib. Nah, kalau ini iya tobibatun ya, karena dia perempuan. Kemudian kalau ini anta tobibun. nah kalau ini Anti tobibatun. kalau ini Anna tobibun. nah, kan saya laki-laki ya, karena tobibun. Kemudian Pak Densa coba pelajar ya, tolib ya. Nah, Dia tolibatun. taib. Anta tolibun. Anti tolibatun. Ana tolibun. Nah, tolibun. Coba insinyur Pak Tri. Muhandisun. Huwa muhaddisun. Taib. Muhandisun ya, ditanwin kali deh. Huwa muhandisun. Dia muhandisuna. Muhandi satun. Nah, Anta muhandisun. taib. Anti muhandisatun. Taib. Anna muhandisun. Ana muhandisun. Nah, taib. Kemudian Ustadz ya, Ustadz ya. Ustaz. Taib. Dia ustazuna. Hiya Ustadatun. ustazatun ya. Anta ustadun. Anti ustadatuna. Ustazatun. Ah, Ana ustadun. taib. Itu ya. Kalau muannas bukan anta ustazah itu. Anti lah. Anti ustaz. Itu kan disukun di akhir, maksudnya kalau kita maksudnya itu sebenarnya anti ustazatun.
Cuma kalau kita udah biasa berbicara, biasanya memang yang huruf terakhir tuh biasanya disukun semua gitu. Contohnya kayak masmuk gitu kan, masmuk ya, masmuk gitu. Bahkan kalau di Arab yang ini apa, yang udah gaul gitu lah istilahnya, ismak gitu, ismak gitu, siapa namamu gitu kan. Maka cuma kalau secara bahasanya tuh masmuka gitu. Cuma biasanya orang masmuk gitu, kayak fahaluk gitu kan, kayak fahaluk ya kan. Kalau Ustaz itu kalau berdiri sendiri itu apa memang namanya begitu? Maksudnya? Ya kan kalau laki kan Pak Ustadz ya, Bu Ustazah ya saya gitu kan, Bu Hajah, Pak Haji ya. Emang bahasa Arabnya Emang seperti itu. Emang seperti itu. Pakai domir ini ya, banyak. Ya maksudnya ini kan Berdiri sendiri. iya maksudnya ini kan domir ini buat menentukan dia itu nggak bersambung gitu. Kalau kita berarti kan kalau ustadku gimana coba? Ustadku gimana? Makanya domir yang mana? Domir ya. Nah itu benar, domir ya, domir yang bersambung ya, domir yang sebelah sana, domir ya. Jadinya gimana? Ustazi, ya kan? Kalau ustadz kita atau ustadz kami, ustazuna, seperti itu. Kalau kamu ustadz, kamu laki-laki ustadz, anta ustazu, nggak disambung kan? Dan ini maknanya berbeda kan? Kita kalau anta ustadz itu untuk apa? Menunjukkan, maksudnya bahwa menjelaskan bahwa kamu adalah seorang ustadz, ya kan? Kamu ustadz, ya. Kalau ustadzmu, ya, ustadzmu berarti itu menunjukkan apa? Kepemilikan, maksudnya kamu memiliki ustadz gitu. Ini ustadzmu gitu. Nah, seperti itu. Maknanya berbeda ya. Tapi orang berbahaya kan kalau kita dengar di orang mana kan beda-beda Ustaz. Kalau ilmi mau diganti ilmina gitu kalau nah, kalau doa yang sudah ditetapkan, maksudnya yang terdapat dalam hadis, biasanya sih domirnya itu untuk kita atau jamaah. Nah, biasanya kalau itu kami atau kita ya. Untuk saya pribadi contohnya ana atau nahnu biasanya Robbana, Robbi, ya Tuhan kami. Oh silakan. Enggak, itu anak aja. Oh itu udah jadi. Kalian ngambil ini ya nasi goreng. Wali walidaya nasi nisogiro. Ada nasi goreng. Oh itu ini. Itu kalau itu apa, tilawatul Quran ya namanya, maksudnya nasi goro gitu, nisogiro. Maksudnya jadi kalau ya kayak tetap ilmi, kayak ini gitu. apa, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qalbi ala dinik, ya, sabbit qalbi ala dinik, ya kan, sabbit qalbi, ya Allah tetapkanlah hatiku. Bisa juga sabit qulubana kalau di redaksi. Bersama-sama bisa qulubana ya. Nah, kalau kita sebenarnya sama aja. Kalau kita apa nggak tahu artinya atau apa ya. Sebenarnya kalau sabit qalbi ya bisa juga kita artikan sama-sama. Atau enggak sabit qulubana kita sendirian tapi kita nggak tahu karena tahu redaksinya sabit qulubana. Karena kan niat kita juga untuk kita sendiri istilahnya gitu. Walaupun kita nggak bersama-sama itu nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau yang kayak contohnya kayak ini, jazakallahu khair, jaza atau jazakumullahu khair, ya. Biasanya orang kan kalau nggak tahu ya, nggak tahu isim domir yang ini jazakumullah ya. Biasanya jazakumullahu khair ya. Biasanya untuk
walaupun dia ngomong sama satu orang gitu ya kan, tapi dia bilang jazakumullahu khair, itu nggak masalah. Bahkan Sudah maklum lah. ada maklum, karena udah maklum ya kan, udah diketahui bahwa ini semoga Allah membalas kebaikan kamu ya kan, atau kalian. Tapi sebenarnya kayak sama para ustadz atau syekh biasanya dia pakai kum ya, kayak contohnya assalamualaikum ya kan, assalamualaikum, nggak assalamualaika, enggak kan. Tetap kalau ketemu sama satu orang assalamualaikum kan, assalamualaikum, assalamualaiki, assalamualaikum, salam buat dia, assalamualaikum, salam buat dia gitu kan, enggak kan. Jadi kita sama aja, justru yang jamaah itu kadang-kadang malah lebih menghormati justru. Antum ya. Harusnya anta, jadi antum itu lebih menghormati biasanya. Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya biasanya kepada yang terhormat itu, maksudnya yang dihormati. Contoh kayak para ustadz, para masyayikh gitu kan. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi tentang domir ini. Kalau dalam doa-doa kita boleh aja Rabbi gfirli, Rabbana gfirli ya, Rabbana gfir lana dzunubana. Berarti Tuhan kami. Hah? Rabbana itu Tuhan kami. Rabbana ya Tuhan kami ya kan. Rabbana gfir lana, ampunilah kami dzunubana, Rabbi gfirli dzunubi. Ya Allah ampunilah, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Iya kan? Dari dosa-dosaku ya. Enggak masalah. Rabbana gfir lana dzunubana, walaupun sendirian. Nah, tapi itu sudah meniatkan diri kita kan? Ya kan? Kalau itu nggak masalah, kalau doa-doa nggak masalah. Istilahnya udah, karena kita nggak tahu biasanya ya, nggak masalah. Walaupun kita sudah tahu juga, kadang-kadang juga nggak masalah. Type ya, paham di sini ya. Kemudian di sini juga ada dari Dassul Ashir ya, Ad-Dassul Ashir. Di sini kita juga ada pelajaran sebenarnya. Ada li ya, ada domi, ada apa? Halaman 55 ya. Di yang bagian terakhir ya, coba di yang paling bawah ya, yang hamid ya, hamidun. Alaka ahun ya Muhammadu ya. Alaka ini laka. Tadi sudah sempat kita bahas ya kan. La di sini adalah apa? Huruf jar ya kan. Dia harusnya lika ya kan. Tapi jadi laka. Jadi laka. Di sini ini ya, istifham. Pertanyaan, apakah kamu memiliki, atau apakah milik kamu, ada milik kamu gitu, saudara laki-laki wahai Muhammad, kan seperti itu maknanya. Tadi sebenarnya yang enak kan apakah kamu memiliki ya, apakah kamu memiliki gitu kan. Sebenarnya milikmu, apakah milikmu saudara laki-laki Muhammad, kan seperti itu. Li ini kan artinya apa? Milik atau kepunyaan atau untuk ya, bisa juga itu ya. Untukmu sama aja milikmu kan ya kan, sama aja. Artinya kan di sini harusnya li kan, tapi kok jadi laka ya kan. Nah nanti di sini coba kita nanti huruf jar kan berapa yang kita pelajari ya, huruf jar ada apa aja kemarin? Min ya, min ila an ala ya, sudah ya, min ila sudah ya.
Kalau min tahu udah min dari ilah juga sudah belajar ya. Ilah Ke. min ilah sudah. Min ila an Ala fi bi ka rub fi fi sama ka ya. Fi ka rubba. Ada berapa tuh? 7 8 ya. Min ila an ala min ilah an ala fi rub fi ka rubba. 9 ya. Ya. Kalau min artinya apa? Dari ilah ke kepada bisa. Kemudian an dari juga. Ala di atas. Fi dalam. Kemudian ka seperti li untuk apa ini? Rubba, kalau rubba jarang atau jarang digunakan juga ya, maksudnya tidak biasa gitu, tidak biasa maksudnya gitu. Nah nanti di huruf jar ini bisa bersambung dengan domir yang muttasil ya, contohnya seperti laka, harusnya lika ya kan, tapi ketika dia bersambung dengan domir muttasil maka menjadi lahu ya. Coba dari min ya. Nah, Pak Mahmud coba minhu, minhuma, minhum disambung dengan domir muttasil. Coba. Minhu ya. Kan huruf jar min ya. Huruf jar min coba disambung dengan domir muttasil yang ada di sini. Coba. Atau enggak saya ini dulu deh, saya ajar dulu ya. Jadi minhu, minhuma, minhum ya, minhu, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna. Nah di sini jadi minni ya, minni, mina, minna, jadi minni, minna ya. Di situ di tasjid nunnya, minni itu di tasjid nunnya, minni, minna. Nah kalau minna juga di tasjid nunnya karena ada double nun. Nah seperti itu. Coba Pak Ahmad. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Kalau dari kamu laki-laki jadinya gimana? Minka, dari kalian. Minku ya. Kemudian coba Pak Ardiansyah, masih ini aja, coba ini ya, ilah ilahu iya salah ilaihi ya, ilaihi karena ada ya ana ada ya kan, ilah ya kan, ana ada ya, jadi ilaihi, ilaihima, ilaihim, enggak ilaihu ya. Kalau ilaiha, ilaihima, ilaihunna, ilaihinna ya. Pertama yang baris kata ganti orang ketiga, ilaihu, ilaihi, ilaihima, ilaihim. Kemudian taib ya,
Benar. Taib. Ya. Nah. Ilayya, ya. Ilayya, karena ada double ya, jadi ditasjid. Ilayya, ilaina, gitu. Paham ya? Coba kalau dariku, maksud kepadaku, kan ila artinya kepada kan? Ilayya. Kalau ada ya-nya, itu ya, kayak alayya gitu ya. Kalau fiya, bisa juga bisa karena dia sudah kasroh ya. Fi bisa, tapi biar membedakan fiya gitu. Pokoknya kalau ada iya-nya sukun di belakangnya maka menjadi fiya gitu ya. Coba kepada dia laki-laki. Ilaihi. Kepada mereka perempuan. Ilaihinna. Kepada kalian laki-laki. Kalian. Ilaikum ya. Gitu ya. Kemudian coba Pak Tri, an ya. Anhum taib. Anhuma, anhunna, anta, anhuma, anhum. Taib. Anki, anhuma, anhunna. Gimana? Anni. Nah kalau dia itu nun ya, nun berarti ditambah nun lagi. Jadi anni, jadi nunnya ditasjid. Nah, ya-nya disukun. Anni ya. Anna. Taib. Jadi anna ditasjid. Jadi anna gitu. Karena double nun. Nah, coba kalau dari, kan an itu artinya dari ya. Coba darinya, dari dia laki-laki. Di anhu. Kalau dari mereka laki-laki. Mereka. Anhum, mereka laki-laki. Nah, makanya kita sering dengarkan radhiyallahu anhu ya. Semoga Allah meridhoi kepadanya atau darinya. Maksudnya biasanya para sahabat ya, biasanya berapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, anhu itu hu-nya kembali ke Abu Hurairah gitu. Kalau ada dua, contohnya jadinya gimana? Anhuma gitu. Kalau dariku. Anni ya, gitu. Ya. Kemudian coba Pak Yanto ini ala coba ala. Alaihim ya. Alaihima alaihinna Alaika, ya. alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Pokoknya kalau ada ya-nya ya, contoh kayak ila, ala, nah itu menjadi ilayya, alayya ya. Jadi seperti itu ya. Fiya ya kan.
Coba huruf li, coba huruf li. Ada yang bisa? Gimana? Kalau li, lahu ya, jadi fathah ya. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, layya, li, lina atau lana boleh. Lina boleh, lana boleh. Tapi biasanya lana ya. Makanya di sini ada kan pelajarannya menggunakan huruf li ya. Terus kalau fi, coba fi. Kalau fi ini fihi ya. Fihima, fihim, fiha, fihuma, fihinna, fihima bisa ya, fihima, fihinna ya, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina ya, seperti itu ya. Terus apa lagi ya, cukup lah ya, paham sudah ya. Huruf jar kalau bersambung dengan dhamir muttasil, nah seperti itulah kira-kira lah. Jadi pas banyak kita sering jumpai di Al-Quran itu huruf jar bersambung dengan dhamir ya kan ya, alaihim ya. Kemudian apa, alaikum ya, alaihi. Taib. Nah di sini juga kan kita sudah membaca ya, apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai Muhammad? Kemudian jawabnya na'am li ahun wahidun, ya saya memiliki ya, milikku maksudnya saya memiliki gitu kan, milikku saya memiliki saudara laki-laki satu gitu. Satu saudara laki-laki, seperti itu. Nah di sini jawabnya li. Nah kalau kita buka selanjutnya yang Hamid, halaman selanjutnya. Nah halaman selanjutnya, a'indaka sayyaratun ya akhi ya, apa maknanya? Apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku ya? Di sini menggunakan indaka. Nah kalau indaka itu untuk yang tidak berakal, kalau li untuk yang berakal. Nah kalau kita bertanya tentang yang berakal maka menggunakan li. Alaka, apakah kamu memiliki ukhtun ya akhi gitu ya? Apakah kamu alaka ukhtun ya akhi, apakah kamu memiliki saudara perempuan wahai saudaraku gitu kan. Kemudian a'indaka baitun ya akhi ya, apakah kamu memiliki rumah wahai saudaraku. Nah ini perbedaannya. Kemudian jawabnya la ma indi sayyaratun, tidak, saya tidak memiliki mobil. Indi ya, indi darajatun, hamzatun indahu sayyaratun ya, milikku, aku memiliki sepeda. Nah hamzah miliknya, dia memiliki mobil, seperti. Jadi kalau indah itu biasanya untuk orang yang tidak berakal, kalau li untuk yang berakal. Jadi di sini ada pelajaran nantinya, seperti itu ya. Cukup lah ya, ntar minggu depan baru kita masuk ke summary. Yang penting ini bisa dihafal terus ya, jangan sampai enggak gitu, karena nanti kita kedepannya akan belajar pelajaran akan
saling keterkaitan gitu maksudnya ya. Dari sebelum-sebelumnya yang kita pelajari kayak mudhofun ilaih, kemudian huruf jar, kemudian ada isim zaman isim makan ya, tempat, isim maus isim isyarah. Nah, ini semua nanti akan ada terus di pelajaran selanjutnya gitu. Makanya kita jangan sampai lupa. Nah, nanti biasanya kalau yang sudah dipelajari tidak memakai harokat ya. Tapi kalau yang sudah dipelajari yang belum dipelajari dia biasanya dikasih harokat. Contoh kayak di sini ya. Naam ana thalibun. Ya, saya thalibun. Nah, kalau kita sudah paham maksudnya di sini, pasti kita udah bisa bacanya. Naam ana thalibun. Thalibun jadidun. Nah, karena di sini ada ana thalibun, saya thalibun di sini marfu atau dhammatain, maka jadidun dhammatain. Itu namanya apa? Apa namanya? Pelajaran sebelumnya thalibun jadidun, murid yang baru. Jadi pelajaran apa itu? Na'at wa man'ut, sifat atau mausuf. Jadi yang disifati, yang mensifati dan yang disifati ya. Nah, ini semua nanti keterkaitan di pelajaran setelahnya gitu. Makanya kita jangan sampai lupa ya. Kalau bisa kita punya waktu untuk rojaah pelajaran sebelumnya sebelum kita mempelajari di hari H-nya gitu. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini atau pelajaran sebelumnya. Mungkin kalau nggak ada kita cukupkan. Yang salah mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah hanya dari saya pribadi, kalau yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri nahtabi hadzal qadar, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.